percaya ya Bapa, ini adalah satu kesempatan yang indah bagi kami ya Bapa, di mana kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa, dan kami boleh belajar akan firman-Mu ya Bapa. Bahkan kami tahu ya Bapa, saat ini ya Bapa, Engkau hadir di tempat ini, karena sesuai dengan firman-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang perkasa, Roh-Mu yang sempurna menguasai kehidupan kami semua ya Bapa. Menguasai tempat ini ya Bapa. Malaikat-Mu berpasukan menjaga kami semua di tempat ini ya Bapa. Sehingga setiap pemberitaan firman-Mu ya Bapa, itu ya Bapa boleh kami renungkan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Roh-Mu berkuasa atas hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Aduh, saya bersyukur sekali saya boleh diundang di tempat ini. Karena mungkin udah ribuan kali gitu ya, ke MOI ini tuh. Ya, baru kali ini saya tahu ada gereja di tempat ini, dan saya bersyukur saya boleh diundang di tempat ini. Saya perkenalkan, nama saya Denny Barens. Kami keluarga tinggal di Sedayu City, Kelapa Gading, ya Old Shanghai sana ya, itu di belakang sana kami tinggal di situ. Bapak Ibu yang kekasih, kebetulan saat ini pelayanan tetap saya di gereja JPCC Kota Kasablanka. Namun kasih karunia Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya diutus oleh Tuhan untuk berkhotbah hampir di gereja-gereja yang boleh dikatakan ya tidak ada batasan denominasi. Ya, dari GBI, kemudian dari GPDI, GSJA, CMC, ya, dan berbagai denominasi lainnya, di mana Tuhan berikan anugerah kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan di gereja-gereja tersebut. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau mau kenalan lebih panjang lagi, ya saya siap gitu loh ya. Terima kasih Pak Gembala ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Karena saya tahu di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Ya, pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua, khususnya bagi kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan di sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang kasih ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin berkhotbah di mana seharusnya anak-anak Tuhan hidup di dalam berkat Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, ini bukan khotbah kemakmuran. Tapi ini adalah khotbah dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ya kenapa saya bilang, ya atau kenapa firman Tuhan katakan bahwa seharusnya anak-anak Tuhan itu hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam berkat Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Allah menciptakan manusia itu enggak asal-asalan. Allah ciptakan manusia itu serupa dan segambar dengannya. Allah ciptakan manusia itu benar-benar unik. Allah ciptakan manusia itu benar-benar mempunyai satu tujuan tertentu. Jadi enggak asal-asalan. Ya, kalau kita belajar akan firman Tuhan, ya kita akan lihat ya di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau gembala saya bilang, kenapa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena waktu Allah berfirman kepada mereka, mereka nggak mencatat. Jadi ketika ya ada cobaan, ya dia jatuh di dalam dosa.
Ya, maksudnya adalah dicatat, ya, direnungkan siang dan malam, kemudian dilakukan. Ya, maka kita akan terhindar dari segala macam percobaan atau kita terhindar dari jatuh di dalam pencobaan. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Jadi Allah enggak ciptakan manusia seperti monyet, kayak teori Darwin, ya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah kemudian yang Allah lakukan adalah setelah Allah ciptakan manusia, yang Allah lakukan adalah Allah memberkati mereka. Ya, jadi ini harus kita pahami. Ya, yang pertama Allah ciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Yang kedua adalah setelah Allah menciptakan manusia, Allah memberkatinya. Jadi Allah nggak ciptakan manusia terus kerja lu, ya kesana, ya enggak gitu ya. Yang Allah lakukan adalah Allah memberkati mereka dan Allah berfirman, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku yang kekasih, ini adalah satu instruksi daripada Allah, yaitu kita berkuasa. Harus kita berkuasa di bumi ini. Setelah Allah ciptakan sesuai dengan gambarnya, kemudian Allah memberkati kita. Ketika kita diberkati, Allah memperlengkapi anak manusia itu, ya seluruh umat manusia diperlengkapi untuk dapat berkuasa di bumi. Jadi Allah nggak asal-asalan gitu, berkuasalah di bumi. Ya, begitu ke sana ada dinosaurus dimakan sama dinosaurus. Enggak. Ya, saya percaya ya, ketika Allah memberikan kuasa, Allah memberikan power kepada manusia untuk menaklukkan segala ciptaan yang Allah ingin kita berkuasa atasnya. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya kodrat manusia adalah untuk diberkati, bukan untuk hidup menderita, bukan untuk hidup susah, bukan untuk hidup jatuh bangun di dalam dosa. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8 ini adalah kronologisnya. Kenapa manusia itu harusnya diberkati, harusnya hidup di dalam kelimpahan. Di Kejadian 2 ayat 8, kemudian saya lompat ke ayat 10 sampai 12. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar berdola dan batu krisopras. Saudara perhatikan ini. Setelah Allah ciptakan manusia serupa dan segambar dengannya, kemudian Allah memberkati manusia, kemudian Allah memberikan kemampuan untuk berkuasa atas segala ciptaannya, kemudian Allah membuat taman Eden dan menempatkan manusia di sana. Jadi itulah sebabnya ya firman Tuhan mau mengatakan bahwa manusia seharusnya tidak hidup di dalam kesusahan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara lihat, Taman Eden itu ibaratnya semuanya ada. Bahkan waktu itu manusia belum tahu emas itu untuk apa. Tapi Allah sudah ciptakan. Bahkan Allah tahu di situ ada emas. Dan emas di
Saya percaya kalau ada Adam atau Hawa zaman modern pada waktu itu, ya mungkin kalungnya segede-gede gini ya, ya taruh di sini ya nggak dibentuk lagi gitu loh, ya emas murni bagus gini gitu loh, ya kalung di sini, ya jangan-jangan dari ujung rambut sampai kaki ya emas semuanya. Kenapa? Karena di situ udah tempatnya emas, ya saudaraku yang kekasih, kita percaya inilah bukti bahwa Allah menginginkan kehidupan manusia itu enak. Jadi artinya kalau sekarang kita sedang menghadapi masalah demi masalah, ya berbagai-bagai kesulitan yang kita alami, mohon maaf, jangan bilang itu dari Tuhan. Ya, sorry. Ya, kita harus tahu asal usulnya firman Tuhan. Ya, supaya kita tahu kalau ada kesulitan, jangan bilang itu dari Tuhan. Ya, karena Tuhan bilang Tuhan nggak mau mencobai manusia. Ya, itulah Allah kita yang demikian baik. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa akibat dari ketidaktaatan. Nah, ini saya senang nih belajar ini. Ya, firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita tahu nih, kenapa Adam dan Hawa keluar? Atau begini, kenapa Adam dan Hawa jadi gembel? Gitu loh. Ya, supaya enak gitu loh ya. Kenapa Adam dan Hawa jadi gembel? Karena Adam dan Hawa tidak taat akan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya, akibat dari ketidaktaatan manusia, maka manusia diusir dari Taman Eden. Dan saya melihat pengalaman demi pengalaman, kesaksian dan demi kesaksian. Ada banyak anak Tuhan yang hidupnya jatuh bangun, hidupnya penuh dengan penderitaan karena kepala batu. Kunci kesuksesan gak usah cari di mana-mana, Bapak Ibu. Hanya di Alkitab. Gak usah cari S1, S2, S-Teller, gak usah. Alkitab kunci kesuksesan kita sebagai anak-anak Tuhan. Emangnya Musa waktu mimpin 2 juta bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanan, lulusan mana? Enggak ya. Emangnya Yusuf, ya, waktu dia memimpin Mesir, ya, orang kedua dari Firaun, emang lulusan dari mana? Emangnya Salomo, emangnya Daud memimpin kerajaan yang besar di Israel, lulusan mana? Saudaraku yang kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah punya kunci sukses, tapi kadang-kala kita bingung cari sana sini, karena kita pikir kunci sukses kita ada di mana-mana. Kita kejar ke sana, kejar nggak tahu kemana. Haleluya, Bapak Ibu yang kekasih. Ya, saya bisa katakan, ya, bahwa kalau kita mau hidup sukses, hanya kita berkenan kepada Allah. Hanya kita takut, gentar, taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, nggak ada yang bisa lihat Allah, ya, kalau kita nggak hidup kudus. Artinya apa sih? Mohon maaf nih, kasarnya begini, kita nggak bisa masuk surga kalau nggak hidup suci kudus. Allah baik, Bapa kita baik, Dia ciptakan kita dengan segala yang ada, Dia berikan kepada kita. Tapi Dia tahu, Dia itu maha suci, maha kudus, maha agung, maha mulia. Jadi kita yang berdosa enggak bisa ketemu Dia, ya, boro-boro ketemu, ya, dari jauh aja mungkin kita udah mati. Kenapa? Demikian kudusnya Allah yang kita sembah. Enggak ada cara lain.
Satu-satunya cara adalah taat kepada firman Tuhan. Dan jangan bilang, oh enggak apa-apa, ini cuma dosa yang kecil-kecil. Ya, enggak apa-apa dong kita orang Kristen dosa kecil-kecil. Dosa kecil yang mana? Enggak ada, bagi Tuhan dosa kecil, dosa besar sama aja. Kita akan merayakan hari Natal. Hari kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia ini membawa damai, membawa kabar sukacita. Tapi saudara harus ingat, kenapa Yesus Kristus datang ke dunia ini? Ini kita bilang, oh Natal harus yang wah, mewah, harus buat yang serba berbeda. Tapi kita nggak tahu esensi Natal itu sendiri. Yesus Kristus datang di dunia ini karena dosa saudara dan saya. Harusnya dia nggak perlu repot-repot ke dunia ini. Dia di surga enak, dilayani oleh malaikat yang tak terhingga. Hidup di dalam yang surga yang luar biasa. Dinding dari emas murni, ya lantainya dari emas murni, dari batu-batu yang sangat mahal. Yang nggak ada di dunia ini maksudnya gitu loh. Jadi kalau kita tahu esensi Natal itu, bukan esensi Natal baju mewah, bukan esensi Natal harus bisa jalan-jalan ke luar negeri, makanan enak-enak. Lupa ya kita Alkitab ya. Dia lahir di kandang domba, ya, dan dilahirkan di tempat makanan domba, ya, di palungan itu tempat makanan domba. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, ini yang akan kita peringati. Bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi kita ingat kedatangan Yesus Kristus di dunia ini yang kita rayakan setiap tahun dengan Natal, itu adalah akibat dari dosa kita manusia. Saudaraku yang kekasih, dari sini sebenarnya kita sudah paham nih apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya. Ya, jadi kalau kita tahu kunci sukses itu ada di dalam Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, lakukan firman Tuhan setiap hari. Harga mati, bukan NKRI aja yang harga mati. Ya, taat akan firman Tuhan, harga mati. Pak Deddy udah hidup kudus, enggak. Tapi saya percaya setiap hari saya dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Saya percaya setiap langkah hidup saya selalu dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya ketika saya ada di tempat ini bukan kebetulan. Saya percaya ini adalah di mana Allah mempertemukan saya dengan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bukan hebat, bukan kuat, bukan gagah, tetapi ini adalah kasih karunia Tuhan kepada kita anak-anaknya. Walaupun kita jarang ketemu, tiba-tiba ketemu. Ya, tiba-tiba kita berada di sini untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lanjut. Kenapa anak-anak Tuhan harusnya hidup diberkati? Coba kita lihat di Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Allah tuh kalau punya planning, rencana tuh luar biasa. Ya. Rencananya dia nggak pernah gagal. Walaupun manusia bikin gimana pun, tapi dia nggak pernah gagal. Merencanakan sebenarnya manusia itu harusnya hidup di dalam berkat yang melimpah. Amen. Kita baca di Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mohon maaf, di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, itu nanti yang kedua. Ini kejadian yang pertama kali. Janji Allah kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku yang kekasih, ya, ini janji Allah kepada Abraham. Ya, walaupun manusia itu berbuat dosa macam-macam, ya, tapi karena Allah sudah punya master plan yang luar biasa untuk memberkati manusia, ya, akhirnya Allah melalui Abram waktu itu, sebelum diganti namanya Abraham, ya, Allah memerintahkan Abram keluar dari negerinya. Saudaraku yang kekasih, ya, kita lihat sekali lagi, ya, yang membuat manusia jatuh di dalam dosa adalah ketidaktaatan. Tapi yang membuat manusia diberkati berlimpah-limpah adalah ketaatan. Ya, janji Allah kepada Abram bahwa Abram suruh pergi dari negerinya. Maksudnya Tuhan pengen agar Tuhan ingin dekat dulu nih dengan Abram, karena Tuhan punya planning yang besar untuk manusia melalui Abram, di mana Tuhan akan memberkati dan akan membuat menjadi bangsa yang besar dan akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya sekedar diberkati, tetapi diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ini adalah janji Allah kepada Abraham untuk yang kedua kalinya. Di Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bukan engkau lulusan S3, S4, S-teler, ya, tetapi karena mendengarkan firman Tuhan. Dan janji Allah yang kedua kali ini bukan hanya sekedar janji. Allah bersumpah demi namanya. Saudara, kalau manusia berjanji, ya, 10 kali berjanji, 11 kali mengingkari. Ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mengingkari. Itu manusia. Tapi kalau Allah yang berjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari. Tolong catat itu. Ya, jadi jangan bilang, Tuhan, mana nih janjimu? Mana janjimu? Ya, Tuhan bilang, lu ngecek gak sih firman Tuhan tuh? Kenapa Abraham diberkati? Ya, Allah bukan hanya memberkati, tapi Allah melihat sikap hati daripada Abraham, yaitu ketaatan. Bapak-Ibu yang kekasih, sayangnya seringkali kita lihat anak-anak Tuhan itu sama seperti umat Israel pada waktu di bawah Musa dari Mesir ke tanah Kanaan. Tegar tengkuk. Saya kalau baca firman Tuhan itu, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ya, saya kok kayaknya begitu. Tegar tengkuk. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kan kadang-kadang kita pikir begini, itu kan janji Tuhan kepada Abraham, bukan janji Tuhan kepada saya. Saya kan bukan keturunan Abraham. Saya ini orang Indonesia, saya ini orang Chinese, saya ini orang Indonesia, saya orang Sumatera, Manado. Saya orang Manado. Ya, orang Jawa.
Ya, orang Israel, umat Yahudi, ya jauh menjauh ke sana. Ya, kalau kita ke Israel, dari sini ke Israel, ya puluhan jam. Saya udah lupa lagi. Ya, karena kalau waktu saya ke sana beberapa kali naik pesawat. Ya. Saudara lihat di Galatia 3:29, apa hubungannya Abraham dengan kita? Ya, Galatia 3:29. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Siapa di sini yang belum menjadi milik Kristus? Angkat tangan. Wih, haleluya, nggak ada yang angkat tangan. Ya, kalau ada yang angkat tangan, langsung menghadap Pak Gembala, minta dilayani, ya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis. Anda semua atau kita semua ini berarti adalah milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, keren loh firman Tuhan. Ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, janji Allah tuh nggak putus-putusnya. Artinya kalau saudara adalah milik Kristus, saudara juga adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah kepada Abraham dan keturunannya untuk diberkati. Bukan berkati biasa-biasa, tapi berkati berlimpah-limpah sehingga kita boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amen. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, gereja kita sendiri, lingkungan kita sendiri, tapi kita bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amen. Saudaraku yang kekasih, ini yang saya bilang, kalau kita runut firman Tuhan, seharusnya setiap anak-anak Tuhan hidup di dalam berkat yang berlimpah-limpah. Amen. Amen. Gimana? Sudah bertambah 3.000. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memberkati manusia itu gimana? Ya, Tuhan, saya masih hidup. Aduh, ampun deh. Utang sana, utang sini, makan juga. Besok mikirin makan di mana gitu. Nah, ini bukan jemaat sini maksudnya. Sana sini biasanya. Ya. Bagaimana cara Tuhan memberkati kita anak-anaknya? Di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Saya akan baca untuk kita semua. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. 2 kali itu kekayaannya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, kembali kita lihat, ya hampir sama pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Setelah dia berkati, dia berikan kekuasaan, dia berikan kemampuan untuk menguasai ciptaannya. Demikian juga di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 ini dikatakan, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, Allah tuh kalau janji, ya nggak sekedar janji. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan akan diberikan power untuk memperoleh kekayaan. Haleluya. Saudara, kalau ngomong kekayaan tuh jangan alergi. Karena langit, bumi, alam semesta ini punya Bapa kita. Ya, bukannya punya orang dunia. Justru orang dunia yang ngontrak di sini. Kita anak-anak Tuhan pemilik tanah ini. Paham ya? Jadi, ya jangan kita terkungkung oleh apa yang ada di depan mata kita. Kita hidup susah. Janji Tuhan seperti ini. Gimana ya?
Gua mau lihat realitas atau mau percaya kepada firman Tuhan. Ya, jadi yang harus kita percayai adalah firman Tuhan itu sendiri, bukan kita. Wah, saya sedang begini, enggak. Tuhan janjimu. Galatia 3:29 dikatakan, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak, bukan insya Allah, akan mendapat berkat. Ya, jadi kalau kita bilang kita klaim janji Tuhan, itu benar Bapak Ibu, karena itu adalah hak kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau taat akan firman Tuhan ini dan melakukannya? Itu aja. Kalau kita taat dan melakukannya, klaim janjinya Tuhan, saya adalah milik Kristus, maka saya adalah keturunan Abraham, dan saya berhak menerima janjimu kepada Abraham, bahwa engkau yang katakan, engkau yang akan memberkati Abraham dan keturunannya berlimpah-limpah, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya kalau baca firman Tuhan ini, ya, saya renungkan, saya aminkan. Tapi tentunya Tuhan, saya mau taat akan firman sampai engkau panggil saya, sampai engkau datang ke dunia, ke muka bumi yang kedua kali. Kenapa Bapak Ibu? Masuk surga nggak bisa kompromi Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya, nggak bisa kompromi. Ya, nggak usah kompromi. Kalau mau tanya, Tuhan saya melakukan ini dosa atau enggak? Tanya sama firman Tuhan. Ya, tanya sama Roh Kudus. Hidup kita masih berkenan enggak kepada Tuhan? Apakah kita masih hidup layak disebut sebagai anak Allah? Bapak Ibu, nggak main-main. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2023. Mau nggak kita hidup begini-begini terus? Ya, kemajuan nggak ada. Ya, utang malah banyak. Kesusahan, kesulitan. Ya, penyakit mungkin. Ya, menjadi-jadi di dalam kehidupan kita. Enggak ya, saya yakin di sini nggak ada. Ya, tapi saudara aku yang kasih. 2024. Kemenangan kita di 2024 adalah bagaimana kita punya komitmen 100% taat akan firman Tuhan. Amen. Tanpa kompromi. Amen. Minta Roh Kudus menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena itu kekuatan. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Bapa kepada kita. Dan roh itulah yang bersama dengan Bapa dan Putra yang menciptakan langit, bumi, dan alam semesta ini. Makanya roh yang ada di dalam kita lebih perkasa daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, ya sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan nih, ya enak banget. Udah ada loh, ya tuntunannya udah ada. Nggak usah nengok kiri, nengok kanan, enggak. Ya, ikut Kristus aja, sekali Kristus, ikut Kristus, sekali Yesus, tetap Yesus. Amen. Ya, anak-anak muda yang belum married, ya, nggak usah nengok kiri kanan. Ya, oh nanti dia bawa kok, ya. Gue sekarang ikut dia. Nanti setelah udah married, baru gue bawa dia. Ajaran mana? Nggak ada ya. Dalam firman Tuhan seperti itu, nggak ada. Ya, sekali Kristus tetap Kristus. Amen. Sekali pengkhianat mau balik lagi boleh Tuhan terima. Tapi aduh Tuhan susah banget. Ya mohon maaf. Ya ini adalah perkataan firman Tuhan kelak sangat keras. Tapi Tuhan Bapa kita, dia lebih baik daripada Bapa apapun yang ada di dunia ini. Kalau saudara punya Bapa yang menurut saudara sangat mengasihi saudara, ya, Bapa kita di surga 1 juta lebih baik daripada Bapa kita yang ada di dunia. Ya, jadi kalau dia membiarkan kita, berarti kita bukan anak yang disayanginya, bukan anak yang dikasihinya. Tapi kalau dia sentil, dia pukul pantat kita, ya itu dia sayang. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini ya bagaimana Tuhan
Tuhan ya ingin kita paham bahwa Bapa kita itu mau memberkati kita berlimpah-limpah. Kenapa? Ada tujuannya juga. Ya, kita baca di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nice. Ini yang terakhir, ada satu lagi slide. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ingat, ini adalah tugas saudara dan saya. Dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, ini amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang pertama, bahwa kita diberkati bukan sekedar diberkati, karena ada tujuannya, ya, ada maksudnya. Ya, kita baca di Roma 10 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini. Sebab barang siapa, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku yang kekasih, kita diberkati. Kita ada yang namanya ya The Great Commission, amanat agung, yaitu pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, itu adalah tugas, bukan tugas gembala aja, bukan tugas para pengerja aja, tapi itu tugas kita semua. Dan untuk kita pergi, perlu duit, Bapak Ibu. Ya, gak ada orang, ya, kita belum pakai tubuh kemuliaan. Oh, kita hari ini kita mau menginjil ke Papua, langsung ke Papua. Ya, gak perlu naik pesawat, gak perlu naik kereta, gak perlu naik bus, nggak perlu apa, ya, langsung badan kita, tubuh kemuliaan itu. Nanti kalau Tuhan Yesus datang sudah ubahkan kita punya tubuh kemuliaan. Mau ke planet mana juga bisa, ya, kalau kita mau. Tapi selagi kita di dunia, kita ada tugas pekabaran Injil, dan pekabaran Injil itu perlu uang, dan uang itu adalah milik kita anak-anaknya. Oleh sebab itu, yang bukannya kita bilang, udahlah, gue begini-begini aja. Ya, kita ngeflow aja, enggak begitu. Ya, Tuhan gak bilang ngeflow aja kita. Ya, kita harus, kalau Yeremia 29 ayat 7, ya, Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, ya, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang, dan doakanlah, karena kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraanmu. Ada dua kata kerja di sini. Yang pertama adalah usahakanlah, yang kedua adalah doakanlah. Jadi jangan bilang, oh ya udah kita doa-doa aja lah. Udah kita doa aja, nggak mau usah berusaha. Berbicara mengenai kota adalah berbicara mengenai bangsa. Bagaimana bangsa kita boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita nggak punya apa-apa untuk menginjil ke Papua, untuk menginjil ke Kalimantan, untuk menginjil ke Sumatera, bawa proposal. Ya, bawa proposal. Kita mau menginjil nih, pakai proposal. Bagaimana orang mau terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat gitu loh. Mohon maaf, saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, yang punya langit, bumi, dan alam semesta. Tapi kenyataannya, mau menginjil, kita bawa proposal. Saudara tuh yang dikasih, karena saudara adalah keluarga saya nggak jaim lagi. Ya, saya harus berbicara berdasarkan firman Tuhan. Kita semua harus hidup di dalam berkat, supaya berkat tersebut yang kita gunakan untuk proyek kerajaan Allah. Sebelum tadi saya berkhotbah, saya ngobrol dengan gembala. Tugas tanggung jawab kita adalah cuma itu. Ya, kalau kekayaan udah nggak usah dipikir. Kalau kita percaya, takut Tuhan,
pasti dapat. Ya, kalau masuk surga, nggak usah pikirin lagi. Saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, percaya bahwa Dia adalah Juru Selamat. Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Sudah pasti masuk kerajaan surga. Pertanyaannya bukan itu. Kita udah pasti masuk surga. Tapi apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini? Ya, nggak bisa nge-flow gitu aja. Ya, waktunya sudah singkat. Saudara dan saya harus bergerak dengan kegerakan Roh Allah. Ya, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan selagi waktu masih ada. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Tapi ini adalah tugas saudara dan saya untuk kita mengerjakan pekerjaan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, ya itulah sebabnya ya kita memahami akan firman Tuhan, ya karena nggak ada cara lain. Ya, nggak ada cara lain yang harus kita lakukan di dunia ini, ya, untuk memperoleh apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Hanya itu. Yang terakhir, Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Pemain musik saya undang maju ke depan. Pemain musik saya undang maju ke depan. Dalam Galatia 3 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup, kita baca sama-sama ya. Galatia 3 ayat 7 sampai 9. 3, 2, 1. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dan iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah memenangkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudaraku, nggak ada yang Tuhan bilang, ya kita harus ngapain. Enggak. Yang pertama taat, yang kedua beriman. Ya, percaya akan janji Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, kalau manusia berjanji, saya bilang 10 kali berjanji kadang kalah. Saya akan bilang semua ya, karena banyak janji-janji anak Tuhan ditepati. Tapi banyak juga janji-janji, ya 10 kali janji, 11 kali ya diingkari. Banyak hal yang kita berharap kepada manusia, tapi harapan kita sia-sia. Tapi saudara percaya, kalau Allah yang berjanji, bahkan Allah bersumpah demi namanya, bahwa Dia akan memberkati kita, maka Dia gak akan pernah mengingkari janji tersebut. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kita rindu. Kita percaya akan janji Allah. Janjinya kepada kita murni, sempurna, luar biasa. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku.
firman Tuhan hari ini. Oh haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami ini milik kepunyaan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau dalam hidup kami Tuhan, kami Tuhan Yesus tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni Tuhan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Kau basuh tubuh, jiwa dan roh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah kiranya Kau menyucikan dan menguduskan kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan roh-Mu Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan tanpa kekuatan daripada roh-Mu yang kudus, kami tidak dapat melakukan apapun juga Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Utuslah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, kekuatan kami hanya melalui roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Urapi kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan Yesus hari demi hari Tuhan Yesus. Untuk semakin hari semakin lebih dekat kepadamu Tuhan Yesus. Untuk semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mulai hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya itu Tuhan, hanya itu yang dapat kami lakukan Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apapun di muka bumi ini Tuhan. Karena langit, bumi dan alam semesta ini adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Urapi kami, urapi kami, urapi kami Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Khususnya hari ini untuk gembala di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya roh-Mu Tuhan berkarya dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Roh hikmat dan roh pengertian Tuhan turun atas hidupnya Tuhan Yesus. Kuasa dan mujizat Tuhan turun atas kehidupannya Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Mereka yang ada dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, kami saat tidak